Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Elia Mahar Sindu Putro. Saya adalah calon pendeta di GKI Kebun Bawang, Tanjung Priuk. Saya juga sudah menikah, namun belum punya anak. Jadi, mohon doanya Bapak Ibu ya. Dan pada saat ini kita akan mengawali hari kita dengan firman Tuhan. Karena itu mari kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat mengucapkan terima kasih karena Tuhan Allah masih mau membangunkan kami di pagi hari ini. Terima kasih atas segala suara yang boleh kami dengar. Dingin dan hangatnya ruangan di tempat kami. Apapun itu menandakan bahwa tubuh kami masih berfungsi dengan baik. Kami sungguh sangat mengucapkan terima kasih. Dan pada saat ini ya Tuhan, di dalam ucapan terima kasih ini kami juga mau mengawali hari kami dengan firman Tuhan, agar biarlah Tuhan Allah sendiri yang memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja, sehingga kami dapat menjalani hari dengan baik, menjalani kegiatan, perjalanan, pelayanan, dan juga kegiatan yang boleh kami ikuti. Karena itu ya Tuhan, kami mendasari kehidupan kami dengan firman Tuhan Allah. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat dimampukan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pada saat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca dari surat Yudas, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-25. Surat Yudas, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, bahwa pada perenungan kali ini kita akan belajar berbicara soal menyerahkan ke tangan yang tepat. Menyerahkan ke tangan yang tepat. Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa di masa lalu begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan di dalam ketidakmampuan kita. Tentu pada saat ini saya tidak mengajak Bapak Ibu menyesali apa yang sudah terjadi, apa yang sudah lalu menjadi sebuah kesalahan dan mungkin kegagalan. Karena penyesalan akan masa lalu hanya melahirkan sebuah penderitaan. Karena itu kita harus melihat masa lalu dalam konteks yang baik untuk kita, yaitu mempelajari masa lalu. Saya tidak tahu apakah pada saat ini Bapak Ibu semua sedang mengalami yang namanya keterbatasan. Keterbatasan dalam kelemahan fisik, keterbatasan dalam hal ekonomi, keterbatasan dalam hal komunikasi yang seringkali memicu konflik dan juga pertengkaran, pertikaian di sana sini karena tidak bisa membahasakan. Apapun itu, kita semua memiliki keterbatasan. Namun ternyata di dalam ayat yang boleh kita baca, Allah yang Esa, Allah yang satu itu juga adalah Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Dari sanalah lahir yang namanya kekuatan bagi kita, bagi orang-orang yang hidup beriman kepadanya. Bagaimana kok bisa begitu ya? Jawabannya sederhana. Karena segala sesuatu yang terbatas di tangan Tuhan Allah, di tangan Tuhan kita Yesus Kristus, semua dapat diubahnya menjadi luar biasa. Sekali lagi, segala sesuatu yang sifatnya terbatas bila ditaruh di tangan Tuhan Allah atau Tuhan Yesus dapat diubah menjadi luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat dan berkaca pada hari ini, percayalah bahwa pada hari ini pun Tuhan Allah akan membuat Bapak Ibu semua luar biasa. Luar biasa bukan berarti kelebihan materi.
Luar biasa bukan berarti sekonyong-konyongnya sehat. Luar biasa bukan berarti sesuatu mukjizat yang sifatnya bombastis. Tapi ternyata yang luar biasa itu berbicara soal pemeliharaan. Yang luar biasa juga bicara soal kebahagiaan yang bisa kita nikmati, bahkan hal-hal yang Tuhan Allah percayakan dalam setiap relasi yang ada. Karena itu Bapak Ibu, kita juga percaya memang mukjizat itu ada. Itu betul dan kita meyakini itu. Dan kita terus mendoakan itu. Namun kita juga harus melihat bahwa menyerahkan ke tangan yang tepat bukan berarti seperti 5 roti dan 2 ikan. Selalu seperti itu gitu ya. Diubahkan menjadi hal yang spektakuler. Tidak, tapi kita meminta dan menyerahkan betul harapan kita, diri kita seutuhnya ke tangan Tuhan Allah. Apa yang menjadi jawaban Tuhan Allah kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Saya pernah melihat ada orang tua, dia memiliki sakit jantung, Bapak Ibu, memiliki sakit jantung, tapi sakit jantung ini tidak kunjung sembuh. Lalu dia terus berdoa gitu ya. Ini bapak yang A, gitu ya. Dia terus berdoa supaya mukjizat itu datang dan dia menjadi sembuh begitu. Menariknya, ada ibu-ibu yang sakit jantung, tetapi dia tidak minta mukjizat dari Tuhan Allah. Dia meminta Tuhan Allah memelihara dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kedua orang ini sama-sama sampai saat ini memiliki sakit jantung. Menariknya bahwa yang satu terus melihat bahwa penyakit yang Tuhan Allah percayakan menjadi sebuah gunung besar dalam kehidupan dia yang harus disingkirkan. Menariknya, ibu-ibu yang ini, dia menerima sakit jantung yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Dia menerima dan dia bersukacita dan dia terus melakukannya karena dia tahu pada akhirnya kehidupan akan berakhir pada kematian. Jadi, untuk apa dia perlu khawatir jikalau pada akhirnya semua akan berakhirnya sama. Karena itu dia menikmati setiap harinya. Meskipun dia punya sakit jantung, dia tetap jalan kaki, dia tetap olahraga, dia tetap bergereja, dan dia tetap warawiri sana-sini penuh kebahagiaan. Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini bahwa kelemahan kita pun mungkin seperti gunung besar yang menghalangi pandangan kita kepada Tuhan Allah, yang menghalangi kebahagiaan yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Ada begitu banyak kesukacitaan yang juga Tuhan Allah percayakan kepada kita. Tapi seringkali kita menganggap gunung besar itu jauh lebih penting. Ini seperti halnya ketika kita melihat ada sebuah kertas putih gitu ya. Lalu di titik sini ada, di kertas putih itu ada sebuah titik gitu ya. Titik ini hanya satu di antara sekian banyak yang putih gitu ya. Titik ini hanya satu. Tapi karena kita melihatnya tepat di depan mata kita, maka kita melihatnya, mata kita dihalangi oleh lingkaran hitam yang besar. Nah, oleh karena itu ketika berbicara soal keadaan dan keterbatasan kita, setiap orang pun memilikinya. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita harus menyerahkan kepada tangan yang tepat. Tangan yang tepat itu ialah Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Allah yang Esa. Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Bahkan kehadiran mereka, kuasa mereka jauh melampaui sebelum kita ada. Bayangkan, sebelum segala abad itu ada, bahkan sampai sekarang dan selama-lamanya. Dan kita mungkin tidak mengalami penciptaan di Taman Eden. Tapi di masa lalu saya yakin betul bahwa Bapak Ibu pun pernah mengalami hal-hal yang sifatnya mukjizat. Ketika susah, kita berdoa, kita menemukan jawaban itu hanya oleh karena kasih Tuhan Allah. Kita bersyukur, wah betapa Tuhan baik. Selalu kita berbicara demikian.
Nah, pada saat ini pun dalam keterbatasan yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan siapa kita mengalaminya berbeda, tapi percayalah bahwa Allah yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus yang sama adalah tetap Allah dan Tuhan kita yang tepat. Karena itu marilah bersama kita menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebosanan kita akan kehidupan ini, akan penyakit kita. Segala hal kita serahkan dan biarlah kita mengundang Roh Kudus untuk turun ke dalam diri kita, agar biarlah senantiasa kita berada di dalam tangan yang tepat. Dan berusahalah untuk melihat ada banyak hal yang bisa dinikmati. Terkadang mengabaikan penyakit, bukan mengabaikan pengobatan ya, mengabaikan penyakit, mengabaikan kelemahan yang ada, mengabaikan permasalahan yang ada dan berusaha untuk membangun sesuatu yang positif, itu justru lebih menarik untuk kita menjalani kehidupan meskipun masalah itu tidak selesai. Jikalau kita tahu bahwa sikap positif atau negatif tetap tidak menyelesaikan masalah yang ada, lantas apa yang harus kita jalani? Jikalau kita memilih sikap negatif dengan masalah yang sama, kita akan memblunder habis-habisan, kita akan lelah, akan exhausted gitu ya di perjalanan. Tapi ketika kita memiliki masalah yang sama dengan sikap positif, maka kita akan berjalan terus dengan tanpa goyah karena ada Tuhan Yesus di sana. Karena itu selamat menjalani hari, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk menyerahkan segala sesuatu. Ingatlah Tuhan Allah akan pelihara kita, Tuhan Allah akan menjaga kita. Dengan segala kelemahan keterbatasan ada, nyatalah kuasanya. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami tahu betul bahwa Tuhan Allah selalu menyertai kami, bahwa Tuhan Allah selalu mendampingi kami, bahkan dalam pengetahuan dan ketidaktahuan kami. Tuhan Allah selalu memapah kami, bahkan tanpa kami sadari, begitu banyak hal yang Tuhan Allah sediakan. Ampuni kami kalau kami tidak bisa melihat semua itu dengan jelas. Ampuni kami, mungkin terkadang kami banyak ngedumel, banyak mengeluh apa yang kami alami, tanpa kami melihat bahwa Tuhan Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami juga tidak bisa menafikan, kami tidak bisa menyangkal bahwa perasaan kami sebagai manusia ini tetap ada untuk mendapatkan hal yang baik yang membuat kami bahagia. Namun ya Tuhan, kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami yang lemah dan terbatas dapat dimampukan berdiri dari lubang jurang pemahaman kami tentang manusia dan bangkit menjadi manusia yang baru. Manusia yang menyerahkan dirinya ke dalam tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan Allah. Menjadi manusia baru yang meskipun bersama dengan kelemahan, namun kami dapat menjalani kehidupan segala sesuatu dengan positif, mengarahkan hati kami hanya kepada tangan Tuhan Allah. Sehingga dalam segala kelemahan keterbatasan kami dapat bersuka cita, karena ada tangan Tuhan Allah yang memapah kami sampai di ujung jalan kami masing-masing pribadi. Dan biarlah dalam pekerjaan pada hari ini, dalam perjalanan hari ini, pelayanan dan juga kegiatan yang boleh ikuti, Tuhan Allah tolong agar biarlah kami yang lemah dan terbatas dapat diubah menjadi luar biasa tiada batasnya. Karena kami percaya Tuhan bahwa di dalam kelemahan kami nyatalah kuasa Tuhan Allah. Kami serahkan kehidupan kami serahkan keluarga kami serahkan pergumulan kami, pekerjaan kami, dan segala pergumulan yang tidak terkatakan di dalam doa ini. Biarlah Tuhan Allah menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.